Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Andini, nomor urut 3 dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan melakukan ujian praktik kimia, yaitu praktikum uji daya hantar listrik larutan. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pengertian larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa arti dari larutan. Nah, larutan itu adalah campuran yang homogen dari dua zat atau lebih. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik yang partikelnya berupa ion-ion. Berdasarkan proses pembentukan ion-ionnya atau biasa disebut dengan ionisasi, larutan elektrolit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang terurai sempurna, di mana derajat ionisasinya bernilai 1. Larutan elektrolit lemah yaitu elektrolit yang tidak terurai sempurna atau terionisasi sebagian, sehingga jumlah zat yang terurai menjadi ion tidak banyak dan menjadi penghantar listrik yang buruk. Memiliki derajat ionisasi lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah kebalikan dari larutan elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan ada yang bersifat elektrolit dan ada juga larutan yang bersifat non-elektrolit? Selama ini kita mengira semua jenis air itu adalah konduktor, namun sebenarnya air yang benar-benar murni itu tidak menghantarkan arus listrik karena kekurangan elektron bebas. Dan kebanyakan air yang ada di sekitar kita ini sudah tercampur dengan sedimen atau mineral lainnya. Yang kemudian ada yang mengionisasi molekul air dan ada juga yang tidak. Sehingga memungkinkannya adanya air yang menghantarkan arus listrik dan ada juga yang tidak menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini dapat membentuk ion-ion yang bergerak bebas dalam pelarutnya sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Larutan non-elektrolit, zat tidak dapat terurai menjadi ion-ion sehingga tidak adanya ion-ion yang bergerak bebas yang dapat menghasilkan aliran listrik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada baterai, lampu, paku, solatif, gunting, dan kabel. Untuk larutan yang akan diuji yaitu ada air sumur, air garam, air gula, air cuka, dan air sabun. Cara kerja. Langkah pertama untuk membuat alat uji yaitu gunting kabel tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Setelah itu pisahkan kabel antara kabel merah dan kabel putih. Gunting kabel sekitar 3 cm di bagian luarnya saja. Setelah seluruh ujung kabel terbuka, langkah selanjutnya sambung baterai dan hubungkan dengan kabel yang sudah dibuka tadi. Kabel yang dihubungkan dengan baterai yaitu kabel yang berwarna merah. Langkah selanjutnya, siapkan lampu dan hubungkan lampu dengan kabel yang berwarna merah dan yang berwarna putih di sisi satunya. Langkah selanjutnya yaitu siapkan paku, lalu hubungkan salah satu paku pada kabel yang berwarna putih dan paku satunya lagi dihubungkan dengan kabel yang berwarna merah. Baterai juga dapat dilapisi dengan kertas atau penutup lain agar lebih rapat. Untuk mengetahui apakah rangkaian berfungsi dengan baik, tempelkan paku satu sama lain. Jika lampu menyala, maka rangkaian siap digunakan.
Berdasarkan hasil percobaan, masing-masing larutan diuji dengan alat uji elektrolit, maka larutan digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik, ditunjukkan dengan lampu yang menyala dan adanya gelembung-gelembung. Yang kedua, larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik namun agak lemah, ditunjukkan dengan lampu yang menyala redup atau tidak menyala sama sekali namun masih ada gelembung-gelembung yang terdapat di elektroda. Yang ketiga, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, ditunjukkan dengan tidak menyalanya lampu dan tidak ada gelembung-gelembung pada elektroda. Pada percobaan ini kita menggunakan 5 sampel, air sumur, air garam, air gula, air cuka, dan air sabun. Hasil praktikum menunjukkan yang pertama air sumur, lampu tidak menyala namun masih ada gelembung gas, jadi digolongkan menjadi elektrolit lemah. Yang kedua, larutan garam, lampunya menyala terang dan banyak gelembung, jadi digolongkan pada elektrolit kuat. Yang ketiga, larutan gula, di mana tidak menyalanya lampu dan tidak ada sama sekali gelembung, jadi digolongkan pada larutan non-elektrolit. Yang keempat, air cuka, lampu tidak menyala namun masih ada gelembung di elektroda, digolongkan menjadi elektrolit lemah. Yang terakhir, air sabun, lampu tidak menyala dan masih ada gelembung di elektroda, jadi digolongkan pada elektrolit lemah. Ini adalah beberapa contoh reaksi ionisasi pada larutan, yaitu contohnya yang pertama ada garam, asam asetat, natrium hidroksida, dan larutan glukosa. Untuk larutan glukosa merupakan larutan non-elektrolit sehingga tidak terionisasi dalam pelarutnya. Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, terdapat kesimpulan yaitu suatu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik memiliki ion-ion yang dapat bergerak bebas. Tapi apabila ion-ion rapat dan kuat dan tidak bergerak bebas, maka larutan tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik. Arus listrik pada kawat penghantar merupakan elektron, sedangkan arus listrik yang ada di dalam larutan merupakan aliran muatan atau ion-ion. Berdasarkan hantaran listriknya, larutan dibagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit, dan yang kedua, larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat, yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan kuat. Dalam percobaan ini, yang merupakan elektrolit kuat yaitu air garam. Yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik namun agak lemah. Dalam percobaan ini, yang termasuk dalam larutan elektrolit lemah yaitu air sumur, air cuka, dan air sabun. Pada larutan elektrolit, semakin tinggi konsentrasi kandungan zat pada larutan, maka semakin terang pula cahaya yang akan ditimbulkan. Selanjutnya, larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada percobaan ini, yang termasuk larutan non-elektrolit, yaitu air gula. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.